seperti orang hutan tapi besar banget, dan kakinya itu walah-walah gede sekali. Anehnya pelepah pisang itu dia tidak patah, seperti kena sirup kan. Jangankan lari, bicara pun saya nggak bisa, Mbak E. Akhirnya apa? Saya masih ingat kanuragan-kanuragan yang belum saya pergunakan, ayat-ayat yang belum saya baca, ternyata tidak mempan semuanya. Nah, di sini di dunia perguruan pencak silat itu kan biasanya ada sebuah lakon ya. Nah, dari lakon yang terberat yang pernah dilakukan itu lakon apa? sejauh ini lakon yang paling mengerikan bagi saya adalah berendam di air laut pada saat malam hari. Itu sebanding dengan topo pendem, Mbak E. Kalau topo pendem yang dipendem hanya badannya tapi kepalanya masih tampak, itu bagi saya juga masih terhitung agak ringan. Topo pendem, topo yang betul-betul masuk semuanya, seluruh anggota tubuh hingga kepala masuk di dalam tanah, dan hanya ada sedikit celah, bisa menggunakan pelepah mungkin pepaya itu untuk mengatur oksigen ada di dalam. Itu sebanding apapun yang terjadi di dalam tanah pada saat topo pendem itu, kan tidak bisa lari kemana-mana toh. Nah, demikian juga bertapa di laut pada saat malam hari, kita tidak tahu apapun yang ada di sekitar, bahkan terancam oleh binatang-binatang buas seperti ya ikan buas atau mungkin seperti buaya laut. Itu sangat mengerikan sekali. Nah, yang pernah saya lakukan yang paling mengerikan adalah meditasi di laut ketika malam hari. Nggih, ngenten niku, Mbak E. Itu tujuannya mencari apa ya, Mas? Sebetulnya yang pertama itu saya ingin mendekat terhadap Tuhan Sang Semesta, yaitu dengan cara melatih sebuah kepasrahan atas ketentuan-ketentuan yang akan terjadi pada diri saya. Di luar itu, saya mendapat wangsit bahwa saya akan bertemu dengan sosok ratu. Lokasinya itu berada di Pulau Cangkir, Tangerang, Banten baru kalau nggak salah itu. Ya, tujuannya itu aja, dan banyak fenomena yang terjadi di sana. Lah, itu kan di Pulau Cangkir itu kan banyak ikan pari ya, dan banyak juga tanda warning bahaya gitu. Nggak sembarangan berenang di sana. Nah, dari berendam malam hari lagi, itu ada kejadian-kejadian apa yang di luar nalar gitu? Saya menjalankan itu, yang saya rasakan adalah ada binatang-binatang yang menjalar ke tubuh saya. Banyak sekali binatang-binatang itu. Ya, saya tidak menemukan apapun, justru saya menemukan fenomena lain pada saat saya berada di masjid yang ada di Pulau Cangkir. Wah, kalau dirambati binatang-binatang laut gitu, aku mau auto kabur. Nah, terus kejadian apa, fenomena apa di masjid mana itu tadi, Pulau Mas? Cangkir. Masjid Pulau Cangkir. NJ. Nah, ada kejadian apa, ada fenomena apa di sana? Nah, ketika itu saya bertemu dengan yang namanya Ki Waslim, orang yang pertama kali menemukan Pulau Cangkir. Sebelum Pulau Cangkir seramai ini, Mbak E. Jadi belum ada akses untuk masuk ke Pulau Cangkir. Itu kurang lebih sekitar tahun 2003. Ki Waslim meminta saya untuk bantu-bantu saya di dalam pembangunan masjid itu, untuk bantuin tukang ya angkut-angkut apa gitu.
ketika malam hari itu saya melakukan meditasi, itu tiba-tiba sampai ketemu saya yang saya sebut Ning tadi. Itu ada orang yang mengucap salam, Assalamualaikum, dari sebelah kanan saya, memakai baju ya semacam kayak sinden-sinden itu loh Mbak. Dia pakai selendang juga, pakai ya baju kayak kebaya gitu. Semacam kayak kebaya gitu. Itu berwarna hijau. Saya setelah menjawab Waalaikumsalam, terus Assalamualaikum, dari sebelah kiri saya juga ada yang memakai baju berwarna kuning muda. Itu pun sama, memakai ya kebaya dan ada selendangnya juga. Saya minta terhadap Tuhan bahwa saya membutuhkan petunjuk dari Tuhan. Jadi saya mohon keselamatan dan mohon dibimbing kaki saya ini dilangkahkan ke tempat yang tepat. Setelah saya bermunajat, kemudian saya melangkahkan kaki saya, baru satu langkah kaki kanan ini, tiba-tiba yang warna kuning muda ini meledak, dan akhirnya saya lihat itu keduanya hilang semua. Nah, setelah fenomena itu kemudian saya terjaga dari meditasi saya. Nggih ngoten niku. Oke, itu tadi pengalaman di Pulau Cangkir ya. Nah, dari pengalaman itu ketika lakon itu kan dijumpai sosok-sosok seperti itu ya. Nah, saya mau menanyakan tips bagaimana cara menghadapi sosok-sosok yang mungkin tak kasat mata ya. Itu harus kita hadapi dengan cara seperti apa? Nggih. Sebetulnya kalau seperti itu tergantung dari keyakinan hati masing-masing, Mbak. Tapi kalau dalam versi saya, karena saya termasuk gemar ke gunung, saya mencari tempat-tempat angker, saya mencari tempat sunyi, di mana saya itu ingin merenung, ingin sensasi, seuntuk pengalaman hidup, dan sekaligus plus untuk melatih tingkat kesabaran, kesadaran, dan keikhlasan saya terhadap Tuhan Sang Semesta. Dari pengalaman, prakteknya ketika saya menghadapi makhluk yang sangat bandel sekali. Pada saat itu saya sedang melakukan perjalanan, saya melewati kebun-kebun bambu yang sangat rindang. Di sebelah kanan kiri saya itu adalah semak belukar yang ada hanya bambu, pohon pisang, dan pohon jati. Sebelum itu, saya itu sudah merinding dulu di bulu kuduk. Di antara leher ini dan bagian belakang ini terasa dingin. Tadinya saya tidak berpikir apapun. Ketika saya berjalan, tiba-tiba ada suara. Ada suara pohon itu goyang-goyangi, dan saya tahu bahwa itu menakut-nakuti saya. Awalnya kecil sekali, Mbak. Ketika saya pastikan itu apa, dan ternyata dalam dia menggerakkan pohon itu semakin kencang. Nah, saya baru tersadar bahwa itu adalah genderuwo. Itu keyakinan saya, naluri saya seperti itu. Terus kemudian saya merapal dari apa yang sudah saya tirakati, yang sudah saya lakoni. Karena saya merasa sudah memiliki ilmu kanuragan, akhirnya saya lakukan sebuah tembakan dengan sistem pernapasan. Saya tembak, itu nggak mempan, Mbak, menggunakan tenaga dalam. Apa mungkin kalah tinggi ilmu juga bisa mungkin ya. Terus kemudian saya ambil sebilah batu, karena menggunakan pernapasan itu tidak bisa dan saya pukul pakai tenaga dalam tidak bisa. Akhirnya saya ambil batu, dan batu itu saya rapal juga menggunakan ayat-ayat suci. Dengan doa-doa yang ada di juz sama itu ya, ada Anas, ada Al-Falak, ada Al-Alaq, ada Al-Ikhlas, ada Al-Fatihah. Itu saya lempar, itu juga rasanya itu kosong sekali. Dia malah semakin mendekat. Terus kemudian yang terakhir itu saya ambil batu kembali. Karena kanuragan sudah tidak mampu untuk mengusir makhluk tersebut, dan ayat-ayat yang sudah saya gunakan itu tidak mempan, akhirnya ini
Yang terakhir ini sebagai andalan. Kalau saya tidak salah ingat, itu saya baca surat ayat kursi. Dan saya sugestikan pada makhluk itu saya lempar. Rasanya pun kosong. Akhirnya sampai ke pohon sebelahnya, itu daun pisang itu sampai melengkung seperti ini. Tapi anehnya nggak patah, Mbak E. Daunnya itu nggak patah. Dan dia malah nyebrang melalui dari dahan satu ke dahan yang lain. Akhirnya saya tantangin kan. Karena saya merasa saya punya ilmu kan, saya sudah merasa punya tameng juga gitu. Saya tantangi, hei kamu sini, saya ini orang tua. Karena saya merasa sudah berkeluarga kan Mbak, udah merasa punya anak, saya ditakut-takutin kan, seperti dilecehkan, makanya saya nggak terima. Akhirnya apa yang terjadi? Pas saya tantang itu, sini kamu, saya nggak takut, saya ini udah tua. Setelah saya maki-maki banyak sekali, akhirnya sampai kurang lebih sekitar tinggal 1,5 meter lah. Di samping saya ini ada pohon pagar-pagar itu yang aromanya langu itu loh. Ada pohon pisang di sini. Pelepah pisang itu sampai melengkung seperti ini. Sampai tahu nggak Mbak? Berwujud nyata. Benar-benar bahwa itu adalah genderuwo. Wujudnya sama nyata seperti kita seperti ini. Akhirnya entah itu saya karena takut, terlalu takut, atau saya kalah ilmu, saya seperti disirep. Karena wujudnya padat, bentuknya itu kakinya itu seperti, pasnya itu seperti kalau orang Jawa bilang lutung. Seperti kayak orang hutan, nah tepatnya itu orang hutan. Seperti orang hutan tapi besar banget. Dan kakinya itu walah-walah, gede sekali. Anehnya, pelepah pisang itu dia tidak patah. Terus akhirnya saya seperti kena sirep kan. Jangankan lari, bicara pun saya nggak bisa Mbak E. Bicara saya nggak bisa. Nah ketika itu saya terpaku, terdiam, kaki lemes, suara tidak bisa bicara. Akhirnya saya nggak bisa lari kemana-mana, seperti dirantai seperti itu aja. Akhirnya apa? Saya masih ingat kanuragan-kanuragan yang belum saya pergunakan, ayat-ayat yang belum saya baca, ternyata tidak mempan semuanya. Nah, di sini saya memberikan tips bagaimana caranya bisa terlepas dari makhluk astral yang mengganggu kita. Yaitu setelah saya, ternyata ini pelajaran berharga, perlu disimak untuk seluruh pendengar. Mungkin kalau yang belajar kanuragan dia tahu indera keenam, melihat makhluknya, itu serangan kita kena atau enggaknya, itu kan jelas. Tapi kalau buat orang yang indera keenamnya belum terbuka, lebih baik saya sarankan berpasrah diri terhadap Tuhan Sang Semesta. Itu lebih efisien dan sangat sempurna sekali. Nah, ketika saya sudah tidak mampu berbuat apapun, hanya kalimat Allahu Akbar saya sebut 3 kali dengan rasa kepasrahan saya tidak mau melepas. Akhirnya apa? Rantai itu bagaikan terputus di tubuh saya. Dan saya itu seperti mendapat kekuatan yang sangat besar sekali. Dan akhirnya genderuwo itu kepental, nggak tahu kemana, dan saya itu bisa bicara lagi dan saya bisa lari sekencang-kencangnya. Nah, ini adalah menurut saya pengalaman yang sangat berharga sekali. Jangan pernah main-main dengan makhluk astral, apalagi menantang. Itu kalau bisa jangan pernah sekali-kali dilakukan. Ya, ngenten niku Mbak E. Oh, jadi berpasrah diri itu adalah jalan terbaik ya Mas, ketika menghadapi makhluk gaib seperti itu. Iya, karena dengan keikhlasan atas sebuah kepasrahan terhadap Tuhan, pasrah apapun yang terjadi, kita tidak berpikir apapun, kita terima kenyataan. Dengan apa yang akan terjadi itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar sekali. Karena juga kalau kita menggunakan ilmu kanuragan tanpa adanya terbukanya sebuah indera keenam, kita hanya mensugestikan saja. Ya, kalau kena sasaran, kalau kena yang lain, apa nanti yang lain tidak marah? Iya kan, betul kan? Nah, seperti itu
saya rasa langkah yang paling bijak. Sekaligus itu tidak menyakiti makhluk yang lainnya. Jadi ada apapun, setakut apapun diri kita, ya kalau bisa kita harus melawan rasa takut itu dengan kepasrahan. Jadi musuh yang terberat itu adalah melawan diri sendiri, yaitu apa? Ingin sampai pada tingkat keikhlasan itu di dalam berpasrah, itu sangatlah berat. Tapi kalau mampu melakoni itu pada saat-saat terjepit, itu akan menjadi kekuatan besar sekali yang tidak dapat dibendung oleh makhluk apapun. Nggih, ngenten niku Mbak.